Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera dan salam sehat dan salam semangat bagi kita. Firman Tuhan hari ini yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ibana balik mangalehon gogo tunaloja, jala di pargogoi situtu akan asomargelo. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pastinya kita pernah merasa lelah dan tiada berdaya. Aku lelah, penderitaan ini seperti tiada hentinya. Bahkan tidak ada seorang pun yang peduli dan menemani di saat aku terpuruk seperti ini. Lelah kurasa sangat menyiksa. Letih tak pernah kuundang namun datang melanda. Aku lelah jika harus seperti ini. Sulit untuk bergerak dalam kekang waktu yang kejam. Aku sakit, perih berhamburan. Lelahku semakin menjalar dikala aku terkesima kehidupan mereka yang bahagia. Kita semakin menderita ketika melihat kehidupan orang lain yang sepertinya tidak memiliki kesukaran. Di dalam benak kita berbisik, Tuhan, Engkau sungguh tidak adil. Kenapa aku yang harus menerima penderitaan ini? Tak sadar air mata kita menetes tanpa henti. Kita terpuruk di sudut kamar gelap yang terkunci rapat. Sepi, lelah tiada berdaya. Menghapus air mata, musik terdengar menggelegar begitu keras. Seolah itu semua dapat menyelesaikan masalah. Untuk sesaat tenanglah dirimu, tetapi kembali menangis dan mengeluh. Kemudian terjatuh dalam kepahitan yang semakin dalam. Seorang muda di saat awal lulus, mungkin kita masih mempunyai semangat membara untuk melamar kerja dan mengirim puluhan bahkan ratusan surat lamaran. Melalui surat elektronik, mengirim ke kantor pos, mengikuti job fair, bahkan datang langsung ke perusahaan. Namun seiring berlalunya hari demi hari, tak ada panggilan pun yang datang. Kamu mulai menyerah dan putus asa. Lalu berpikir jika selama ini telah membuang waktu dan biaya secara sia-sia hanya untuk kuliah. You are not alone. Atau ungkapan hotang binebe hotang pinulos, unang iba madele gurang betlus-tulus berkumandang di telinga kita. Tapi perkataan itu malah semakin membuka beban yang semakin berat. Itu hanya satu contoh masalah. Belum lagi kalau kita melihat masalah rumah tangga keluarga Kristen, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, usaha, dan kehidupan sehari-hari. Masalah sakit, penyakit di mana naungan kesembuhan seperti menjauh dari kita. Belum selesai masalah kita sekarang, dunia dilanda corona yang begitu menyiksa. Banyak yang terkena dampak. Kehidupan semakin sulit dan rumit. Bahkan ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia, kita tidak bisa melihatnya dan mengikuti acara penguburan pun kita tidak diperbolehkan. Kita begitu menderita, merindukan persekutuan memuji Tuhan di kebaktian-Nya. Sepertinya hidup kita penuh dengan masalah, persoalan dan penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saat berbagai persoalan hidup melanda, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghadapi semua ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang hidupnya terbebas dari masalah. Kita terlahir bersama dengan persoalan itu. Karena itu, seiring kehidupan kita berjalan, maka hadapilah persoalan itu. Dan jangan lari dari kesukaran itu. Jangan berharap mendapatkan jalan keluar atau solusi instan yang sementara. Kita percaya Tuhan tidak menunda-nunda waktu untuk menolong dan menjawab doa kita. Tidak sabaran menantikan Tuhan bertindak.
adalah faktor yang menyebabkan kita gagal melihat dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Kedua, hendaklah kesabaran dan ketekunan Kristus menjadi teladan kita. Seorang akan menerima apa yang dijanjikannya, sebab segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Jangan merasa lelah dan putus asa saat menantikan pertolongan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan dia mendapat kekuatan baru. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Sehingga kita sanggup melewati badai persoalan sebesar apapun. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mendorong kita untuk tetap menantikan Tuhan. Karena kekuatan orang yang percaya bukan berasal dari apa yang ada di dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Yesaya memberi contoh di ayat 31, seperti burung Raja Wali. Tak kala ada badai menyerang, ia tidak terbang menghindar sejauh mungkin dari badai itu. Tetapi ia menghadapinya dan ia membiarkan dirinya berada dalam badai itu. Dan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti arah putaran badai itu. Karena itu ketika masalah melanda, hadapilah, sabarlah, dan tekunlah. Maka masalah itu akan semakin menjadikan kita melangkah lebih kuat lagi, berjuang lebih keras lagi. Ketiga, percayalah. Kabar baiknya ialah Yesus lebih besar dari masalah kita. Katakanlah masalahku besar, tetapi Tuhanku lebih besar. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesus tahu bahwa kita semua punya masalah. Yesus mau memberi kekuatan kepada kita ketika menghadapi masalah. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yesus akan memberi kekuatan sehingga kita dapat menyenangkannya. Kita yang sedang menghadapi penderitaan, menyusuri lembah kekelaman, dan berjuang menghadapi kesepian. Betapapun berat dan lelahnya kita menjalani masa-masa sulit ini, tetaplah yakin bahwa Tuhan ada bersama kita. Ia siap memberi anugerah kekuatan dan hikmat untuk menjalaninya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya mengalami masalah melebihi kemampuan kita. Tuhan tahu sampai seberapa jauh batas kemampuan kita memecahkan masalah yang kita hadapi. Dalam menyikapi permasalahan hidup yang terjadi, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah semangat kita mengalahkan rasa lelah kita berjalan. Inilah semangat kita melangkahkan kaki kita berjuang. Karena itu jangan tawar hati. Berdirilah teguh. Semangatlah menjalani kehidupan bersama Tuhan penolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh lelah, kami letih menjalani kehidupan kami yang penuh masalah. Tapi berilah kekuatan kepada kami dan tambahkanlah semangat kami. Biarlah anugerah Tuhan yang memberkati kami melangkah lebih dan lebih baik lagi di dalam kehidupan kami. Berkati hidup kami hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang gembira bagi kami. Hari yang penuh semangat bagi seluruh umat Tuhan, HKBP Jalan Lurah, dan seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan, yang mendengarkan renungan hari ini. Dalam
nama Yesus, kami percaya bahwa Tuhan setia menolong kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.